Bunda sandal dong. Udah bikin ini kan aku lagi jangan ngomong aneh sepanjang coba nih dijelasin tahu Pak. Semuanya siap masalah. Siap, Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2022 akan segera dimulai. Siap-siap, komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin regu yang paling kanan. Dilanjutkan laporan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar 2. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Pada sang merah putih. Penghormatan kepada pembina
upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Indonesia kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia tanah air, tanah tumpah, di sanalah aku berdiri, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. No. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan
bersama pahlawan revolusi yang telah membela asa budaya kita dari Pancasila. Menganingkan cipta oleh selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah membela kepada saat itu bahagia telah selamat mengucapkan mengenal rakyat Indonesia tentang teguh gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, jangan ditolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sekian daripada itu, untuk suatu pemerintah negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tulang darah Indonesia, dan untuk mengatur kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia untuk kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kekayaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti beserta upacara.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepala SDN 1 Ketubel, Dewan Guru dan staf karyawan yang saya hormati, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini, hari Sabtu, tepatnya 1 Oktober tahun 2022, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan keadaan sehat, tiada suatu halangan apapun. Yang berikutnya, selawat serta salam selalu kita curahkan pada tujuan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Pak Guru bertanya, kenapa hari ini kalian suruh berangkat dan kenapa harus upacara tidak hari Senin besok? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa hari ini suruh berangkat anak-anak? Apa? Kenapa? Gak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa hari ini suruh berangkat? Apa? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Setiawati ini. Ternyata butuh keberanian untuk berbicara di depan orang banyak ya. Ya, jangan cuma di belakang diem aja. Gitu. Jadi hari ini anak-anak, kalian semuanya berangkat di hari Sabtu. Hari Sabtu itu upacara, gitu. Ini untuk pengetahuan kalian semua bahwa tanggal 1 Oktober, tanggal berapa? 1 Oktober. Ya, tanggal 1 Oktober itu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari apa anak-anak? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Oke, so ada pertanyaan, kalian jadi tahu. Nah, kemudian pertanyaannya, kesaktian Pancasila itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Kesaktian berarti Pancasila itu sakti. Betul apa tidak? Kalian tahu Pancasila? Apa itu Pancasila? Ada yang tahu Pancasila? Iya, dasar negara Republik Indonesia. Ada berapa Pancasila? Ada berapa Pancasila? 5. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada. Bagus, pintar semuanya. Jadi kalian wajib menghafalkan Pancasila. Pancasila ada 5. Masa anak Indonesia tidak tahu? Sini maju, coba sebutkan Pancasila. Pancasila nomor 1 apa ya? Langsung Persatuan Indonesia. Salah.
Nah, begitu ya. Pokoknya semua anak SDN 1 Kejengol wajib menghafal Pancasila. Siap apa tidak? Siap. Kalau siap, coba nanti Pak Guru Bu Guru ditanya coba satu persatu. Ayo sih. Ayo. Mulai. Gak apa-apa. Jadi kalian nanti kalau yang tidak hafal Pancasila, jadi hafal Pancasila. Tapi ingat, jangan cuma hafal kok. Jangan cuma hafal saja, tetapi bisa memaknai dan mengamalkan Pancasila. Nah, nanti dari kelas 1, kelas 2 nanti ada pelajaran PPKN yang mengamalkan Pancasila 1 sampai dengan 5. Silakan. Ya, Pak Guru contohkan aja. Pancasila, sila pertama. Wah, pinter. Siapa ini bu namanya ini? Oh, mantap bukan untuk pendapat ini. Wah, semangat banget ini. Bagus. Nah, ini harus semangat ya. Ya, agak lepom kayak kerupuk. Ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalian punya Tuhan apa tidak? Siapa Tuhan kita? Allah. Jadi kalau Indonesia, semua warga Indonesia itu harus memeluk agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, ada 6 ya. Ya, apa saja? Islam, Kristen. Ya. Ada 6 ya. Ditambah ada aliran kepercayaan dan lainnya gitu ya. Nah, kemudian anak-anak, pengamalan Pancasila sila pertama. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Apa? Berdoa, terus beribadah, terus mengaji. Ya, itu pengamalannya ya. Tapi poin yang paling penting adalah kita sebagai umat beragama, antara agama Islam, agama Kristen dan lain-lain, itu adalah harus saling menghormati. Apa? Jadi kalau kamu di sini nggak ada yang agamanya Kristen ya, Buddha nggak ada ya, Hindu nggak ada. Tapi suatu ketika kamu akan punya teman yang agamanya berbeda. Nah, yang ini salah satunya apa? Membiarkan teman kamu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, itu sudah termasuk menghormati dan menghargai. Nah itu. Kemudian masih banyak tadi, misalkan sholat, pengajian apa, dan itu termasuk juga pengamalan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi titik poinnya adalah saling menghargai antar beda agama atau sesama pemeluk agama. Nah, hari ini anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan. Nah, ini Pak Guru membawa sedikit catatan ini biar kalian, Pak Guru juga tidak salah, kalian juga mengetahui apa sih makna dari Hari Kesaktian Pancasila. Nah ini, Hari Kesaktian Pancasila adalah perayaan di bulan Oktober untuk memperingati pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang bicara sendiri nanti tak tanyain loh. Halo? Siapa yang bicara sendiri? Nanti tak tanya loh. Siap-siap loh ya. Dikira nggak dari depan nggak kelihatan. Ya. Yang bicara sendiri siap ditanya, maju ke depan. Siap? Ya. Aku lihat dari depan loh. Kayak ngobrol dari kelas 5 kayak. Nah. Dengarkan. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Sebagai apa? Dasar negara Republik Indonesia. Peringatan tanggal 1 Oktober tersebut tidak lepas dari peristiwa bersejarah G30 SPKI. Ada yang nonton filmnya? Ada yang nonton film G30 SPKI? Malam 30, malam apa ya? Malam Jumat. Siapa yang nonton? Ya bagus. Jam berapa? Oh, yang malam hari ada di MNC TV. Jam berapa ada yang lihat? Itu bisa sampai jam 1 pagi ya. Filmnya durasinya panjang. Ya. Jadi
film G30 PKI itu adalah mencerminkan bahwa bahwa sejarah Hari Kesatuan Pancasila adalah mengenang para pahlawan yang gugur dalam aksi G30 SPKI. G30 SPKI apa? Gerakan 30 September PKI itu apa? Partai Komunis Indonesia. Ada yang tahu Partai Komunis Indonesia? Ya, kamu sebagai generasi penerus bangsa itu jangan lupa sejarah. Paham? Tidak, jangan lupa melupakan sejarah. Kamu harus tahu sejarah bangsa Indonesia agar kamu bisa menghargai para pahlawan. Jadi para pahlawan gugur dalam aksi G30 PKI pada tanggal 30 September 1965 oleh PKI. Korban G30 PKI tersebut terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Di antaranya siapa yang tahu? Yo, ada 7. Siapa? Ahmad Yani. Tepuk tangan untuk Damar ini. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi? Ya, coba nanti anak-anak kamu pulang ke rumah, apa sih peristiwa G30 PKI? Siapa sih pahlawan revolusi? Coba dong, kamu ke rumah pasti pegang HP gak? Ya, aja mau nontonnya YouTube kok. Aja mau game-gamean kok. Aja mau game-gamean kalau YouTubean. Nah, ini kasih kalau kelas 2 lihatnya apa ini? Ya, silakan di rumah nanti mencari di Google sejarah tentang G30 SPKI, dibaca. Nanti jadi kalian tahu. Nah, yang pertama ini adalah seorang Jenderal Ahmad Yani yang pertama. Itu yang menjadi korban G30 SPKI, Yani pada tanggal 30 September 1965. Tepatnya kemarin lah ya. Kemudian yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto. Kemudian yang ketiga ada Maijen MT Haryono. Dan yang keempat ada Maijen S. Parman. Yang kelima ada Brigjen DI Panjaitan. Yang keenam ada Brigjen Sutoyo. Dan yang terakhir adalah Letu Pire Tendean. Nih, ada 6. Nah, ini gambarnya para pahlawannya. Namanya pahlawan revolusi. Ada berapa? 7. Silahkan kalian cari di semangat kan ini. Kamu tahu Google gak ini? Semuanya tahu Google ya? Ya, jadi harus ngomong baik. Silakan anak-anak, jadi kalian gunakanlah HP dengan positif ya. Biasanya adalah jangan untuk bermain game saja, tetapi untuk mencari pengetahuan ya. Nah, sekali lagi anak-anak, hari ini kalian upacara adalah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara, dan dasar negara harus ditegakkan karena waktu itu Partai Komunis Indonesia ingin mengganti dasar negara Indonesia menjadi komunis, dan itu tidak diperkenankan. Waktu itu para jenderal difitnah, katanya mau memberontak. Ya, ternyata itu adalah sebuah tipuan dari Partai Komunis Indonesia, sehingga para jenderal dibunuh, disiksa dengan kejam. Nah, kalau kamu pengen lihat filmnya, silakan. Kalau berani, ya. Kamu bayangkan muka itu disilet, ya, dibayangkan itu, ya. Kemudian kuku itu ada yang ditarik pakai tang. Wah, bisa dibayangkan kejamnya, ya. Belum rokok, ya, ditempelkan di muka. Wah, bagaimana rasanya, ya. Belum dipukul, belum diinjak, sudah mati, dimasukkan ke dalam lubang buaya, namanya di Jakarta, sumur, ditembak lagi. Betapa kejamnya, ya. Ternyata tidaknya itu, masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya di daerah lain. Ada yang di Jawa Timur, para pondok pesantren sama